ya, duit nggak kenal saudara. Jadi saya minta sama kamu kerja yang bener biar hutang ibu kamu cepat lunas. Bude dan Pade harus berhenti melakukan pesugihan. Kalau bukan saya yang melakukan pesugihan untuk kekayaan, saya dan Pak Ade kamu gak akan mungkin bisa ngebantu ibu kamu. Kamu tuh mau bikin saya jatuh miskin ya? Hah? Enggak. Tidak semua kejahatan datang dari orang asing. Terkadang racun yang paling mematikan justru disuguhkan oleh keluarga sendiri. Bayangkan, seorang keponakan datang dengan harapan ingin mengubah nasib, namun justru disambut oleh tipu daya yang mematikan. Uang memang tidak mengenal saudara. Di balik uap semangkuk soto yang begitu menggoda, tersimpan 1000 kebohongan. Akankah topeng kejahatan itu akhirnya terkuak? Apa kabar pemirsa? Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda dalam Catatan Hati Perempuan. Ruang berbagi kisah dan tempat menemukan kekuatan di balik setiap luka yang terpendam. Kali ini kita akan mendengarkan perjuangan dari seorang perempuan bernama Ningsih. Seperti apa kisah hidupnya? Mari kita sambut narasumber kita. Halo Mbak Ningsih. Halo Mbak, alhamdulillah. Silakan Mbak duduk. Terima kasih Mbak. Mbak Ningsih, makasih banyak yang sudah hadir di sini mau berbagi kisahnya dengan para pemirsa. Apakah Mbak Ningsih sudah siap? Siap Mbak. Ya, silakan Mbak. Kisah ini terjadi saat saya merantau ke kota untuk bekerja di warung soto milik Pak D saya. Tujuan saya bekerja sebenarnya untuk membantu keuangan keluarga. Tapi harapan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Maksudnya nggak sesuai dengan kenyataan bagaimana Mbak? Saya tidak digaji Mbak. Tapi saya juga tidak bisa keluar dari sana. Loh kok bisa sih Mbak? Memangnya apa yang membuat Mbak nggak bisa keluar dari sana? Ternyata ibu saya punya hutang sama Pak D dan Bude saya, Mbak. Gaji saya dipotong, dipakai bayar semua hutang mereka. Dan ibu saya juga tidak pernah tahu soal ini, Mbak. Alhamdulillah, sampai juga di rumahnya Pak Ade. Assalamualaikum, Pak Ade, Bude, ini Ningsih. Bude. Kenapa kamu ngeliatin saya begitu? Enggak apa-apa Bude, maaf saya masih kaget. Ya udah kalau begitu, kamu tunggu dulu di sini dan jangan kemana-mana sebelum saya suruh masuk. Ingat ya. Ya Bude. Mas, aku udah dapat jimat baru. Mbah Dukun bilang, jimat ini tuh paling manjur dari jimat yang sebelumnya. Dagangan kita pasti bakalan laris manis, Mas. Ya udah sini masukin Mondidi. Gak usah Mas, biar aku aja yang ngerjain. Lagian juga jimat ini tuh bukan dimasukin ke dalam kuahnya, tapi jimat ini dililit di dalam centungnya nih. Mending kamu ke depan aja, soalnya ada keponakan kamu tuh. Ningsih udah datang. Tapi Mas,
Jangan sampai Ningsih tahu soal jimat ini ya. Ya wes, aku samperin dulu nih sih. Ya. Dari sana. Walah, ponakannya Pade udah nyampe toh? Hah? Pade. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu ini kenapa malam-malam kesininya? Kenapa anda besok pagi aja toh? Biasa Pade, bantu ibu dulu. Baru berangkat pas siang tadi. Oh, gimana kabar ibu? Masih sakit-sakitan sih Pade. Makanya sekarang ibu udah gak bisa kerja yang terlalu berat. Ibu seneng kok aku kesini untuk bantuin Pade di warung. Pade antar ke kamar ya. Yuk sini. Tak dibawain. Ya. Gak usah Pade. Gak apa-apa. Ayo masuk. Masuk sini. Ya. Nah, ini kamarmu nih, ya. Kok kamar ini hawanya panas sekali ya? Tadi juga pas di luar, hawanya persis kayak gini. Semoga kamu betah tinggal di sini ya, Ning ya. Insya Allah betah. Ya wes, kamu istirahat dulu. Kamu pasti capek habis perjalanan jauh. Pade, aku mau tanya kalau arah kiblatnya ke arah mana ya? Oh, kiblat. Mau sholat, ya. Kamu ke sana ya. Saya orang sini. Ya, Ya. ya, makasih banyak ya Pade. Ya udah, Pade tinggal. Ya. Bukannya kerja, malah di kamar aja. Ningsih kan baru datang, Bu. Oh ya biar besok aja ya. Biar istirahat dulu. Dia datang ke sini untuk kerja, bukan untuk santai-santai. Di dapur itu masih banyak kerjaan. Kamu harus motong daging, numbuk bumbu, sayur-sayuran. Kalau nggak dikerjain sekarang terus mau kapan, Mas? Mau besok-besok? Nggak akan keburu. Ya udah biar aku yang kerjain. Ya sekarang buat apa dia datang ke sini kalau Mas masih yang ngerjain? Udah Pade, gak apa-apa. Ningsih siap kok kerja kapan aja. Ya bagus kalau sadar diri. Nih cepat. Ini semua bumbu-bumbu kamu tumbuk sampai halus. Jangan sampai kasar. Nggih, Bude. Ini jantungnya kecelup ya? Mbak Dukun bilang ngomongnya tuh pelan-pelan, jangan kenceng-kenceng. Kenapa lihat-lihat? Malam itu saya kerja hampir subuh, Mbak. Saya tidak sempat tidur sama sekali. Ya ampun Mbak, seberat itu toh kerjanya. Padahal kan Mbak tuh keponakan. Boleh dong kenalan. Kurang ajar ya. Saya nggak jadi beli. Om Jamal tunggu. Kamu tahu nggak, Om Jamal itu pelanggan setia kita di sini. Dia itu habis melecehkan saya, Bude. Masa saya mau diem aja kalau harga diri saya diinjek-injek? Halah, ngomongin sok harga diri. Kamu tuh nggak boleh capek, nggak boleh ngantuk, nggak boleh sakit. Ingat, ibu kamu itu punya hutang sama saya banyak. Kenapa? Nggak suka?
jimat dari Mbah Dukun bener-bener manjur banget. Penghasilan aku hari ini 2 kali lipat dari yang kemarin. Bisa kaya raya aku. Mas, coba tiap hari penghasilan kita tuh segini. Kita bisa beli apa aja, Mas? Oh ya, Mas. Centongnya kamu simpan dengan aman kan? Mate, lali aku Bu. Itu masih disimpan di dekat kompor itu. Udah. Sekarang kamu selamatin itu centong. Jangan sampai si Ningsih pegang tuh centongnya. Udah bulan. Ya wes. Gimana sih tuh orang? Pade, itu belum selesai dicuci, Pade. Yang nyuruh kamu nyuci ini siapa Ningsih? Ya, itu kan kotor, Pade. Ningsih, dengerin Pade ya. Lain kali kamu udah usah lagi nyuci centong ini. Paham kamu nih? Saat itu saya ngerasa heran, Mbak. Kenapa Pak D ndak bolehin saya nyuci centong? Padahal kotor. Aneh banget loh Mbak, saya juga heran. Mbak kira-kira tahu nggak alasannya kenapa nggak boleh dicuci centongnya? Besoknya pertanyaan itu akhirnya terjawab. Bu, ini pesanannya. Siap. Iya, monggo dinikmati. Mas. Kok tumben ya? Hari ini kok sepi banget. Pasti gara-gara centongnya dicuci. Jangan sampai Lastri tahu yang nyuci Ningsih. Bisa ngamuk dia. Ya mungkin nanti agak sorean baru rame. Kenapa, Bu? Mbak, rasanya nggak enak gini. Anyep, kapok saya makan di sini. Uangnya. Pak, jangan makan di sini, Pak. Saya mual, muntah saya, bau amis. Kenapa bisa bau amis ya? Pantes aja sepi. Ini centongnya bersih. Siapa yang udah cuci centong ini? Itu udah dicuci kok. Bohong. Oh, apa kamu yang udah nyuci centong ini? Iya. Maaf Bude, saya nggak tahu kalau centongnya nggak boleh dicuci. Mas, kamu tahu kan kejadian ini? Apa kamu pura-pura nggak tahu? Aku minta maaf. Waktu itu aku terlambat ngambil centongnya keburu dicuci sama Ningsih. Pantas aja rasanya aneh. Ini tuh udah melanggar pantangan, tau nggak Mas? Halo Mbah. Mbah, ada centong baru nggak? Soalnya centong yang ada jimatnya itu dipegang sama keponakan suami saya. Nggak bisa. Jadi saya harus ngambil kain kafan baru di tengah malam. Dan jadi ke kuburan baru yang belum genap 7 hari. Baik, Mbak. Ningsih! Iya Bude. Ini karena ulah kamu. Kamu harus tanggung jawab. Saya nggak mau tahu itu. Ternyata itu yang bikin warung soto Pak D dan Bude saya laris. Begitu dicuci, langsung sepi, Mbak. Astaga, ternyata pengaruhnya sedahsyat itu ya? Iya, Mbak. Karena melanggar, saya harus ambil pengganti jimatnya itu. Tengah malam, saya dipaksa ke kuburan, Mbak. Mbak, ke kuburan? Iya, Mbak. Bude, lepasin Bude. Aku nggak mau, Bude.
Diam! Kamu tuh mau bikin saya jatuh miskin ya? Hah? Enggak. Bude lepasin. Diam! Bu, udah Bu. Biar aku aja yang bilang. Ya, gak usah ningsi aku aja, gak apa-apa. Mas jangan halangin saya. Dan Mas diam di rumah. Biar ini urusan aku. Ayo ikut saya. Bude mau. Pade. Pade tolong Pade. Bude sakit Bude. Lepasin. Saya nggak akan ngelepasin kamu sebelum kamu nurutin perintah saya. Ngerti? Aku gak sudi ngelakukan hal kemusyrikan kayak gitu. Wafat 2802. Kamu tuh nggak usah sok suci ya. Cepet gali kuburan itu, atau kamu mau? Kamu nggak akan ketemu sama ibu kamu selamanya. Jangan macam-macam sama ibuku. Cepet gali kuburannya. Ini cepet. Lama banget sih. Cepetan dong Ningsi galinya. Lama amat sih. Malah nangis. Heh, ini semua tuh gara-gara kamu ya. Jadi kamu tuh harus tanggung jawab. Iya Bude. Buruan, jangan kelamaan nanti orang lihat. Lama banget sih. Akhirnya aku bisa mendapatkan kecappan baru. Bude, Bude, Bude jangan tinggalin aku Bude. Bude. Saat itu adalah saat yang paling menakutkan dalam hidup saya, Mbak. Aduh Ma, saya kebayang Mbak. Saya masih trauma sampai sekarang, Mbak. Bahkan kalau lewat pemakaman itu, saya tidak berani lagi, Mbak. Aduh Mbak. Mbak, tapi kamu kenapa pada saat itu tuh gak kabur aja? Saya terpaksa, Mbak. Saya takut ibu saya kenapa-kenapa. Makanya saya memberanikan diri untuk mengambil kain kafan itu, Mbak. Kamu tetap melakukannya. Aduh Mbak, aku tuh gak bisa kebayang kamu tuh gimana perasaannya saat itu. Iya, Mbak. Saya cuma bisa mohon ampun kepada Allah, Mbak, untuk mengurangi semua dosa dalam hidup saya. Ya Allah, tolong maafkan hambamu ini. Aku gak bermaksud melakukan perbuatan musyrik itu. Cepet gali kuburan itu, atau kamu mau? Kamu nggak akan ketemu sama ibu kamu selamanya. Aku benar-benar terpaksa mengambil kain kafan itu. Maafkan aku ya Allah. Tolong ketuk hati Pak D dan Bude agar mereka tobat dan tidak melakukan perbuatan musyrik itu lagi ya Allah.
kedap-kedip ya? Apa mau mati ya? Pade? Bude? Ade? Mau foto di situ? Ade? Ningsih, cepetan ke sini. Iya Bude, sebentar ya. Kemana Pak Ade? Dapur kali ya? Bude? Ade? Pade? Bude? Bude? Bude, ngapain kamu malam-malam di dapur? Tadi aku dengar suara dari arah sini, makanya aku kesini Bude. Kayaknya jenazah yang kain kafannya aku ambil teror aku deh Bude. Alah, gak usah menghayal deh kamu. Aku gak menghayal Bude, beneran aku dengar suaranya dari sini. Udah deh Bude, mending Bude sama Pak De udahin tentang pesugihannya itu. Percuma Bude, kalau kalian kaya raya tapi hidupnya gak berkah. Gak usah sok-sokan nasihatin saya ya. Saya paling gak suka. Kamu itu masih bocah, ingusan. Jadi gak usah ikut campur urusan orang tua. Ngerti? Ini ono apa tuh iki, ha? Ini Ningsih kenapa nangis, Bu? Dia tuh udah berani banget, Mas, nasihatin aku. Makanya aku tampar. Ya ampun. Bu, aku ini paham kamu gak suka dinasehatin. Tapi Bu, yang gak perlu sekasar itu sama Ningsih tuh. Ningsih ini keponakan kita. Bagaimanapun ibunya dia itu saudara kandungku. Saudara? Iya, saudara. Saudara yang cuma bisanya ngutang dan nusain kita. Heh, inget ya, duit nggak kenal saudara. Jadi saya minta sama kamu, kamu kerja yang bener biar hutang ibu kamu cepat lunas. Gak usah sok-sok nasihatin saya deh. Sabar, ya. Saya sabar. Mungkin Bude ini lagi banyak pikiran, makanya dia semarah itu sama kamu. Ya. Bude marah sama aku gara-gara aku suruh dia untuk berhenti pesugihan, Pak De. Aku gak mau kalian terus melakukan perbuatan musyrik seperti itu. Pak De tahu, Pak De paham niat baik kamu, Ningsih. Tapi ya mau gimana lagi, itu satu-satunya cara supaya dagangan kami ini laris. Kita masuk kamar sana. Ternyata jimat yang diambil semalam lebih manjur karena pelanggan warung makin bertambah. Tapi saat itu saya malah nggak merasa capek harus melayani banyak pelanggan. Soalnya saya lebih khawatir memikirkan Bude dan Pak De saya
yang semakin terbuai dalam kemusyrikan. Ini pesanannya ya, Bu. Ya, makasih ya, Mbak. Sama-sama. Selamat menikmati, Bu, Bapak. Bu, saya soto satu ya? Oh ya, silakan. Biasa sotonya Bu. Mari Pak, silakan. Sotonya makin enak aja Bu Lastri. Rahasianya apa ya? Biasa aja kok, Pak. Mungkin karena saya beli dagingnya itu yang berkualitas bagus, dibikin kuahnya tuh jadi kaldu daging. Itu yang bikin masakan paling enak. Oh, itu rahasianya. Centongnya kok pakai kain ya, Pak? Entah kenapa, saat itu saya merasa resah banget, Mbak. Oh ini. Ini biar enggak panas aja sih Bu. Soalnya kan ini besi semua nih. Kalau misalkan saya nggak pakai kain, saya susah ngambil kuahnya. Tapi kalau misalkan Ibu nggak percaya bisa dicoba di rumah loh. Ibu ya. Wah, saya jadi dapat ilmu baru nih. Nanti saya coba deh. Silakan. Saya nggak menyangka mereka bisa setenang itu berbohong, Mbak. Mas, ini di online ada pesanan 3 bungkus. Mas langsung buat ya. Bu, kamu bikinin kuah racikan dulu ya. Ini habis nih stoknya. Aku ke dapur dulu sebentar. Oh ya, oke. Mereka kayak nggak ada rasa takut sama sekali, Mbak. Padahal saya pernah lihat langsung karmanya. Bude saya kesiram kuah soto, Mbak. Panas! Bude kenapa, Bude? Bude, duduk dulu. Panas ya? Aduh, panas banget. Ambilin obatnya, ambilin apa gitu. Iya. Saya yakin, Mbak, itu teguran dari Allah. Tapi Pak D sama Bude saya tetap melakukan kemusyrikan itu, Mbak. Saya heran, Mbak. Mbak, saya juga nggak paham. Tapi maaf ya Mbak, saya penasaran Mbak. Kamu kok masih berbuat baik sama mereka sih Mbak? Maaf ya Mbak, mereka tuh jahat loh sama kamu. Terutama bude kamu. Kok bisa-bisanya Mbak malah memikirkan mengenai keselamatannya mereka? Walaupun Bude suka kasar sama saya, mereka tetap saudara yang saya sayangi dan hormati, Mbak. Pak D saya juga baik dari dulu. Selalu membantu ketika keluarga saya kesusahan. Saya tidak mau mereka celaka, Mbak. Iya Mbak, saya jadi paham sekarang. Di satu sisi, mereka jahat dan kasar sama kamu. Tapi di sisi lain, mereka adalah keluarga. Adik kamu juga banyak berjasa untuk kamu. Aduh Mbak, situasinya pelik banget Mbak. Akhirnya apa yang kamu lakukan? Jadi malam itu saya berusaha untuk memberhentikan perbuatan kemusyrikan mereka, Mbak. Terus Mbak, bagaimana caranya Mbak? Ningsi, Pak D titip kompor sebentar, ya. Aku cari dulu. Ini jangan kamu sentuh-sentuh. Ya.
Ningsih? Iya Bude. Mau kemana kamu malam-malam begini? Aku mau buang sampah Bude. Buang sampah? Jangan bohong. Apa yang kamu sembunyiin itu? Sampah Bude. Apa ini? Mau dibawa kemana kan? Sini Bude. Aku nggak bakalan kembaliin centong ini. Bude dan Pade harus berhenti melakukan pesugihan. Oh, udah berani kamu yang melawan saya ya? Hah? Ingat ya Nancy, kalau bukan saya yang melakukan pesugihan untuk kekayaan, saya dan Pak Ade kamu gak akan mungkin bisa ngebantu ibu kamu. Seharusnya kamu itu berterima kasih sama saya. Karena suami saya selalu membantu kamu, membantu ibu kamu yang selalu merepotkan terus-terusan. Kenapa nggak sekalian aja ya? Saya sumpahin ibu kamu biar cepat mati. Bude boleh berlaku kasar sama aku. Bude boleh hina aku, memaki aku sepuas Bude. Tapi jangan pernah hina ibu aku. Aku gak akan maafin Bude. Ningsih! Erin kok, iki budemu, hah? Kamu lihat sendiri kan Mas, keponakan kamu udah mulai kurang ajar sama istri kamu. Dia berani nampar saya. Aku gak masalah. Bude memperlakukan aku kasar. Tapi aku gak terima. Kalau Bude menghina ibuku, Pade. Aku nggak menghina ibunya Mas. Aku cuma minta balikin centongnya. Itu aja. Tapi dia kurang ajar sama aku. Ningsih, mau kamu bawa kemana itu centong? Pak Ade udah larang kamu tadi. Kamu berani ngelawan Pak Ade sekarang? Oke, Pade. Kalau Pade nggak suka sama perbuatanku, aku mau pulang kampung. Daripada aku harus membantu pesugihan kalian. Aku nggak mau kena dosa karena aku tahu perbuatan musyrik kalian, tapi aku malah diam saja melihat kalian melakukan perbuatan musyrik itu. Yowes. Kalau kamu memang maunya kayak gitu, Wes. Mungkin memang lebih baik kalau kamu pulang, Ningsih. Oh, nggak bisa begitu dong Mas. Ningsih harus tetap kerja di warung kita. Hutang ibunya tuh masih belum lunas Mas. Tenang aja Bude, aku bakal melunasi hutang-hutang dari ibuku dengan cara yang halal. Cih, halal? Mau halal kek, mau haram kek? Emangnya kamu sanggup? Hutang ibu kamu itu besar Ningsih. Kamu nggak akan sanggup untuk membayarnya. Wes. Ningsih, kamu itu udah ndak punya pilihan dong, ya. Selain kerja di warung soto ini sampai hutang ibu kamu lunas. Setelah itu selesai kamu boleh pergi, ya. Awalnya saya berpikir Pak De bisa memahami dan melindungi saya, Mbak. Tapi ternyata Pak De terhasut sama Bude. Kok bisa sih? Jadi Pak Ade terhasut sama Bude kamu, apa yang dilakukan, Mbak? Iya, Mbak. Lebih dari itu, Mbak. Bikin telur ceplok kali ya? Heh.
Siapa yang ngizinin kamu buat masak telur? Ini tuh untuk jualan. Tapi aku lapar, Bude. Aku makan nasi aja. Nggak apa-apa kok, Bude. Nggak. Ini nasi untuk jualan juga. Kalau kamu lapar, tuh, itu ada nasi bekas kan? Kamu makan, kamu abisin tuh, ya. Kamu abisin, ya makan. Lapar kan? Lapar kan? Makan. Saya pun terpaksa, Mbak, makan makanan sisa karena nggak ada pilihan lain. Bude? Kenapa, Bude? Nggak apa-apa. Udah, kamu nggak usah ikut campur. Pak, iya. Jadi berapa semuanya ya? Oh, sih ya. Iya. Bu, ada yang mau bayar gitu loh, Bu. Mungkin lagi di toilet. Iya. Jadi sama apa aja makan? Tadi saya pakai soto sama es teh manis 1. Oh, jadi 30.000. 30.000. Ah, ya. Ya. Suun. Ya, siap. Mantap, Pol. Jam segini udah dapat banyak nih uang. Wow. Aduh. Bu, Au, sakit banget. kenapa kamu ini? Hah? Kenapa? Sini. Duduk. Kenapa? Perutnya sakit? Hah? Pelan-pelan. Au, sakit banget, Mas. Kenapa ini perutnya? Hah? Kenapa? Aku nggak tahu, Mas. Tiba-tiba perut aku itu melilit banget. Kamu belum makan mungkin, Bu? Udah, Mas. Udah makan. Yowes, nanti kamu minum obat mata perutnya asam lambung kamu naik ini loh, ya? Aduh. Aku nggak kuat, Mas. Sakit banget ini, Mas. Aduh. Saya kaget melihat bude saya yang tiba-tiba kena penyakit aneh, Mbak. Padahal bude sudah berobat dan minum obat, tapi enggak juga sembuh, Mbak. Aneh ya, Mbak ya. Terus Mbak apa yang Bude lakukan? Pasti ya tahu penyakitnya nggak sembuh-sembuh. Apa Bude kayak ke rumah sakit? Bukan, Mbak. Bude malah berobat ke dukun. Mbak. Pelan-pelan. Duduk. Ini kenapa, Pak? Ini loh, Mbak. Perut saya sakit banget, Mbak. Saya susah jalan. Terus ini tuh semakin membesar. Saya nggak kuat, Mbak. Mbak, kenapa ini ya, Mbak ya? Penyakit Bu Lastri ini karena efek dari tumbal yang belum dilaksanakan. Lalu, apa yang harus saya lakukan, Mbak? Ibu harus segera laksanakan tumbalnya. Kalau tidak, ibu yang akan jadi korbannya. Enggak. Saya nggak mau mati. Mbak, dan ada solusi lain apa, Mbak? Solusinya cuma satu. Ibu harus segera dapatkan tumbal yang memiliki garis keturunan yang sama dengan ibu atau Pak Tarno. Nanti penyakit ibu dialihkan ke tumbal itu. Kalau ibu segera dapatkan tumbalnya, nanti malam saya akan lakukan ritualnya.
Mbak, kalau begitu keponakan dari suami saya aja, Mbak. Udah tega ya mau menubalkan aku. Aku harus kabur dari sini. Kalau aku nggak mau mati. Ningsih! 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 Ningsih, kamu mau kemana, Dok? Ningsih! Ningsih, kamu nggak boleh pergi, Ningsih. Ningsih, Pade terpaksa. Pade minta maaf, Pade nggak mau Bude mati, Ningsih. Sadar atau tidak kau lakukan itu. Setelah usaha kabur saya gagal, saya disekap ke dalam kamar, Mbak. Mbak, apa yang kamu lakukan, Mbak, di kamar itu, Mbak? Saya berusaha kabur keluar kamar, Mbak. Saat itu yang ada di ingatan saya cuma ibu, Mbak. Kalau saya mati, siapa nanti yang jaga ibu, Mbak? Ningsih! Ikat dia, Mas. Mas, ikat dia. Pegang. Gak mau. Ade, lepasin aku. Au. Aduh. Bu, kenapa, Bu? Kenapa? Aduh, Mas. Bu. Aduh, Mas. Mbak, ini kenapa, Mbak? Ningsih! Apa Mbak berhasil menemukan centong itu? Di mana ya? Ningsih! Aduh, pintunya ada bisa dibuka nih. Dikunci dari luar nih. Pak Tarno, cepat buka pintunya. Nanti Bu Lastri yang nggak selamat. Saya sudah berusaha cari kemana-mana, sampai saya hampir putus asa. Terus saya coba cari ke warung, ternyata centongnya ketemu di situ, Mbak. Centongnya kamu apain? Kamu buang Mbak akhirnya? Ada aura mistis yang menahan saya, bahkan menyerang saya, Mbak.
cepat makanmu. Ya Mbak sebentar. Aduh, ini pasti kerjaannya si Ningsi nih. Bakar jimat itu. Ayo mas, ayo kita ke warung. Kita selamatin centong itu mas. Ayo buruan mas. Ayo. Ningsi. Kenapa kamu bakar jimat itu? Jimat ini bikin Bude sama Pade jadi musyrik. Mas, kamu lihat sendiri kan, keponakan kamu. Habisin dia, Mas. Ayo habisin dia, Mas. Bude, ayo segeralah bertobat, Pade. Tinggalkan jalan kemusyrikan itu sebelum kalian menyesal. Heh, kamu nggak usah sok-sokan ceramain saya ya. Saya itu nggak mau hidup miskin seperti keluarga kamu. Udah cukup. Jangan pernah menghina keluarga saya. Walau keluarga saya susah, setidaknya keluarga saya tidak pernah berbuat hal hina seperti kalian. Ajar kamu ya, kurang ajar. Aduh, Ningsi. Ningsi, tolong budemu ini. Ningsi. Sakit, Mas. Sakit, aku gak kuat, Mas. Sakit, Mas. Ningsi, tolong budemu ini. Ningsi. Bu. Ningsi, tolong. Pak De Bude benar-benar sudah dibutakan dengan kemaksiatan. Aduh, saya nggak paham, Mbak. Udah terkena penyakit aneh, masih aja. Terus, Mbak, akhirnya kan jimatnya kamu bakar. Gimana akhirnya warung sotonya? Setelah kejadian itu, warungnya tutup, Mbak. Karena pelanggan juga sudah tahu soal pesugihan itu. Udah cukup. Bude berusaha mencegah, tapi dengan penyakitnya yang luar biasa itu, sampai akhirnya Bude pingsan. Kasihan juga ya Bude. Lalu gimana kondisi Bude setelah itu? Bude hanya bisa terbaring lemah, Mbak, dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Bu, kita sama-sama tobat ya, Bu ya. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Cepet ya. Astagfirullahaladzim. Aku menangis sendiri di sini, mengingat semuanya telah terjadi. Adik. Ku harus pergi jauh darimu. Ku ingin bahagia walau tanpa kamu selamanya. Oh.
Bahkan pada akhir hayatnya Bude nggak sempat mengucapkan istighfar, Mbak. Astagfirullah, Mbak. Lalu Mbak, setelah Bude meninggal, apa yang terjadi dengan kamu, Mbak? Kamu kemana? Saya sempat pulang untuk menengok ibu, Mbak. Akhirnya ketemu ibu. Gimana kabarnya ibu? Alhamdulillah, ibu sehat, Mbak. Alhamdulillah, Mbak. Jadi, setelah itu gimana, Mbak? Kamu tetap di kampung atau kamu kembali lagi ke kota? Saya kembali ke kota, Mbak, untuk membantu bekerja di sotonya Pak D saya. Karena saya juga tetap harus melunasi hutang ibu saya, Mbak. Sekarang Pak D berjualan dengan halal, Mbak. Meskipun memang penjualannya tidak seramai dulu ya, Mbak. Tapi semakin hari warga sekitar sudah tahu dan percaya kalau Pak D sudah tidak menggunakan pesugihan, Mbak. Mbak Ningsih, aku seneng banget dengar cerita kamu. Ternyata di balik semua perjuangan ini akhirnya ketemu ya titik cerahnya. Alhamdulillah, Mbak. Mbak, terima kasih ya sudah hadir ke sini dan berbagi kisahnya ya, Mbak. Sama-sama, Mbak. Sehat selalu ya, Mbak ya. Amin ya Allah. Semoga selalu dalam lindungan Allah ya, Mbak. Amin, amin, Mbak. Pemirsa, kisah yang baru kita dengarkan tadi ternyata banyak terjadi di sekitar kita. Seharusnya uang dan jalan usaha yang kita kelola menjadi tempat menemukan keberkahan, bukan tempat menyakiti. Semoga kita semua belajar dari kisah ini, utamanya kaum perempuan, bahwa jalan instan untuk mendapatkan kekayaan dengan menghalalkan segala cara pasti akan berakhir dengan kehancuran. Terima kasih sudah menyaksikan Catatan Hati Perempuan. Sampai jumpa di episode berikutnya.